Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Immanuel Jakarta yang saya kasihi, salam sejahtera untuk saudara-saudara semuanya. Bersyukur sekali setelah satu jangka waktu yang sangat panjang dalam masa pandemi, namun hari ini sudah mencair dalam satu sukacita tersendiri di dalam kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Saudara, beribadah kepada Tuhan satu yang luar biasa karena sesuatu privilege, ya, sesuatu yang luar biasa, saudara. Justru pada waktu kita tidak lagi memiliki kesempatan, kita tahu kesempatan itu berharga sekali. Saudara, kita tidak pernah tahu kapan terakhir kalinya kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan setiap kali ada kesempatan itu menjadi sukacita kita datang. Dan bukan hanya sendirian, tetapi kita juga menjalin persekutuan dengan saudara-saudara sekalian. Saya ingin menyapa juga saudara-saudara yang beribadah secara online, saat ini dimanapun saudara berada. Jikalau saudara dalam kondisi yang lebih memungkinkan, kembali beribadah kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan. Satu sukacita kita bertemu dengan rekan-rekan kita dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara, hari ini saudara, di dalam minggu yang dikaitkan dengan usia indah, tapi saya percaya saudara-saudara yang hadir pada pagi ini, saudara, dalam ibadah dua ini, tentunya usianya masih indah-indah semuanya. Dan tadi yang menyanyi juga saudara luar biasa, ya. Saya mencatat banyak puji-pujian mereka, saudara, bagus, luar biasa. Saudara, saya senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara pada kesempatan ini. MC kita juga luar biasa, saudara, dengan kesaksian yang telah disampaikan tadi. Saudara-saudara, kita akan merenungkan satu tema, hati yang bijaksana. Saudara, di dalam kehidupan seseorang, hati itu merupakan yang sangat dekat sekali dengan hidup kita, saudara. Di dalam bahasa Ibrani, hati itu sudah diterjemahkan sebagai inner person atau inner man atau hidup yang di dalam, orang yang di dalam, yaitu hidup kita yang di dalam. Saudara, di dalam pemahaman ini, saudara, juga diterjemahkan hati itu sebagai pemikiran, saudara, ya. Saudara, pengetahuan dan pemikiran itu beda, saudara. Orang yang punya pengetahuan belum tentu bisa berpikir dengan baik. Tapi orang yang berpikir dengan baik adalah orang yang bijaksana, saudara. Dan juga saudara, pengertian hati di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, lebau, saudara, itu artinya, saudara-saudara, keinginan atau kehendak. Saudara, oleh sebab itu, saudara, jikalau hari ini kita ingin sekali membahas tentang hati yang bijaksana, saudara, itu adalah sesuatu yang tidak sekedar satu tema, tetapi kita rindu sekali, dan itu doa saya. Saudara, saya rindu sekali bahwa melalui renungan hari ini, melalui Mazmur 90, melalui kehidupan seorang hamba Tuhan, Musa, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, kita belajar, saudara-saudara, apa yang mengendalikan hidup kita hari ini. Apakah sekedar pengetahuan kita, keinginan kita, saudara, atau sebenarnya hikmat Tuhan yang menguasai pemikiran kita, hidup kita yang di dalam, dan juga keinginan kita, sehingga apa yang kita nyatakan keluar adalah mengalir dalam hidup kita, saudara, adalah anugerah Tuhan dan apa yang dapat memuliakan Tuhan. Saudara, Mazmur 90 ditulis oleh hamba Tuhan Musa, saudara. Kita akan konsentrasi di ayat yang ke-10, 11, dan 12. Fokus kita kepada hati yang bijaksana. Saudara, Musa setelah melewati perjalanan panjang di dalam hidupnya, saudara, dia menuliskan Mazmur ini, tetapi ini adalah sebuah doa, ya, sebuah doa Musa. Dan saya rindu sekali tentunya doa ini juga menjadi doa kita hari ini di hadapan Tuhan. Musa berdoa seperti ini, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaannya. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalu buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Di dalam ayat yang berikutnya dikatakan seperti ini, ajarkanlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarkan kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kita mengenal Musa, seorang yang mengalami satu perjalanan hidup yang luar biasa. Barangkali dia adalah satu-satunya orang yang demikian dekat kepada Tuhan.
Dia dapat berbicara kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dia bertemu dengan Tuhan. Bahkan pada saat dia ingin melihat wajah Tuhan, Tuhan mengizinkan dia dengan sesuatu izin yang dikabulkan dengan sangat luar biasa, saudara. Walaupun dia tidak mampu, saudara, menyaksikan Tuhan tampil di hadapannya karena keberdosaan manusia. Tapi saudara, Musa adalah seorang yang memimpin ratusan ribu orang Israel, tidak terhitung banyaknya barangkali kalau dihitung pada waktu itu ya, dengan orang tua, laki, wanita, dan anak-anak. Dan sepanjang perjalanan di dalam padang belantara itu, Musa mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan. Saudara, betapa hidup Musa begitu luar biasa. Dan dialah orang yang menerima 10 hukum daripada Tuhan. Demikian saudara-saudara, dia adalah orang yang di dalam hidup itu menyaksikan bagaimana laut Kolsom itu terbelah menjadi 2. Dan betapa saudara-saudara, hanya orang pada zaman itu saudara yang dipimpin oleh Musa yang pernah berjalan di atas tanah yang kering di dasar daripada laut Kolsom, Laut Merah itu. Saudara, saya percaya pengenalan Musa terhadap hidup ini saudara bukan hanya pengenalan sembarangan atau pengalaman yang asal-asalan. Musa memiliki pendalaman tentang hidup ini, saudara. Dia menyadari, saudara-saudara, untuk dapat hidup dengan baik, kita harus hidup dengan memiliki hikmat daripada Tuhan, saudara. Memiliki hikmat daripada Tuhan, hati yang bijaksana untuk menentukan hidup ini. Saudara, bagaimana saudara-saudara hikmat yang kita miliki adalah hikmat yang bukan sekedar saudara pengetahuan. Saudara, kita tahu hari ini saudara-saudara manusia begitu meninggikan teknologi. Manusia hidup di zaman ini saudara mengejar begitu banyak hal yang menarik dia. Seakan-akan begitu banyak hal yang terlalu penting saudara-saudara. Tetapi justru saudara, begitu sering kita melupakan saudara sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidup kita, hati kita saudara-saudara, yang dapat membawa kehidupan kita ke jalan benar oleh karena namanya. Saudara, baru-baru ini saudara dunia digemparkan dengan satu monster elektronik saudara, atau barangkali saya sebutkan tidak terlalu tepat sekali. Tetapi saudara pasti kenal apa yang dikatakan AI saudara. Nah, saudara-saudara kalau melihat banyak berita saudara, bahwa AI ini tidak hanya sekedar dapat memberitahukan saudara tentang melalui chat GPT-nya saudara, dia dapat memberikan bukan hanya sekedar usulan atau website seperti Google yang barangkali hari ini kita banyak yang mengakses pengetahuan daripadanya. Tapi saudara, AI ini melalui chat GPT-nya saudara, dia dapat chatting dengan kita saudara. Dia juga dapat memberi jawaban kepada kita dan dia juga dapat menerima perintah kita untuk menciptakan sesuatu saudara-saudara. Saudara mau membuat sesuatu yang dikaitkan dengan barangkali makalah saudara. Saudara, dia mampu untuk memberikan suggestion kepada saudara, usulan kepada saudara. Saudara ingin membuat video klip saudara, dia juga sanggup untuk membuatkan bagi saudara selama informasi yang saudara berikan kepada dia itu adalah tepat. Saudara, luar biasa sekali saudara, dan ada yang mengatakan inilah zaman di mana kita manusia mulai berperang dengan robot. Inilah zaman di mana manusia menerima satu tantangan di mana manusia tidak lagi mampu saudara untuk bekerja jika dia tidak lebih baik dari robot saudara. Saudara, manusia barangkali harus lebih bagus, harus lebih baik dari robot baru dia dapat menerima, baru dapat bekerja dan diterima di dalam pekerjaan. Karena saudara, begitu banyak perusahaan yang sekarang mulai memanfaatkan teknologi ini saudara lebih daripada kemampuan manusia. Tetapi saudara, apa yang membuat robot itu tidak mungkin bisa mengalahkan manusia saudara? Robot tidak punya hati saudara-saudara, tapi saudara punya hati. Dan itu dari Tuhan saudara-saudara. Dan hanya hikmat Tuhan yang menguasai hati dan pemikiran kita saudara-saudara. Barulah kita dapat melalui kehidupan kita dengan baik. Saudara, di dalam pemahaman kita hari ini melalui doa Musa kita belajar saudara-saudara, bagaimana dengan hikmat yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghitung hari-hari hidup
kita. Saudara, menghitung hari-hari hidup kita supaya menentukan kehidupan kita, saudara. Saudara, kalau kita merindukan saudara-saudara melalui hidup dengan baik, kita perlu dengan hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari kita. Saudara, firman Tuhan yang kita bacakan, saudara, memberikan satu perbandingan antara hidup manusia yang sementara ini dibandingkan dengan kekekalan. Tadi kita telah membacakan bagaimana dikatakan bahwa hidup manusia diibaratkan seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, kemudian pada petang lisut dan layu. Diibaratkan kehidupan manusia berlalu buru-buru. 1000 tahun di mata Tuhan itu sama seperti kemarin, atau sama seperti satu keluhan di waktu malam, satu waktu, jam waktu di waktu malam. Hidup manusia penuh dengan berbagai pergumulan dan penderitaan, sebab dikatakan manusia hidup di bawah murka Allah karena dosa dan kesalahan manusia. Manusia penuh dengan kesukaran dan penderitaan, dan itulah yang kita banggakan, saudara, hari ini. Berlalu buru-buru dan melayang lenyap. Saudara, hidup yang begitu singkat, saudara-saudara. Di awal tadi saya telah mengatakan bahwa kita tidak pernah tahu kapankah terakhir kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapankah terakhir kali kita dapat berdoa kepada Tuhan sebelum kita bertemu dengan Dia. Hidup manusia yang begitu singkat, saudara-saudara, dan hidup di bawah murka Allah. Tetapi saudara, sering kita tidak sadar, saudara, kita melalui kehidupan ini seperti, saudara, terlalu banyak yang menarik bagi kita di dalam dunia ini. Terlalu banyak hal yang membuat, yang menghabiskan waktu hidup kita, saudara. Tapi tanpa kita sadari, saudara, waktu itu berlalu dengan cepat sekali. Saudara, mungkin kita bisa memboroskan waktu itu dengan tidak melakukan sesuatu, atau kita memboroskan waktu itu melakukan sesuatu yang salah. Itu sama-sama juga artinya memboroskan waktu hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasih, hati yang bijaksana menolong kita hari ini di hadapan Tuhan untuk hidup dengan hormat dan takut kepadanya, karena kita hidup di bawah murkanya. Orang yang dapat luput daripada pengadilan dunia ini, dia tidak akan luput di hadapan Allah, saudara. Hanya karena di dalam anugerah Tuhanlah, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita dapat hari ini memiliki pengharapan yang kekal di dalam Dia. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya percaya saudara pun banyak rencana untuk tahun ini. Saudara juga memiliki banyak hal yang saudara impikan untuk menjadi wujud kenyataan di dalam hidup saudara. Begitu banyak waktu dan fokus kita kepada sesuatu yang sementara. Saya tidak katakan itu tidak penting, karena kita butuhkan saudara-saudara untuk perjalanan hidup ini. Tetapi saya ingin sekali mengingatkan kita untuk mencapai tujuan yang kita harus capai dalam hidup yang singkat ini, saudara. Kita butuh hati yang bijaksana. Ada orang yang hidupnya panjang sekali, tetapi hanya sekedar melalui waktu dan tahun-tahun yang Tuhan berikan kepada dia. Ada orang hidupnya singkat sekali, tetapi dalam waktu yang singkat itu dia telah melakukan apa yang dia harus lakukan. Dia sungguh-sungguh menghargai waktu yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara, di dalam pujian Kaleb tadi saya mencatat sesuatu kalimat yang seperti ini. Saya bacakan kepada saudara, dikatakan, 如果机会只有一次，我要如何去拥抱? Jikalau kesempatan itu hanya datang sekali dalam hidup saya, bagaimanakah saya akan merangkul kesempatan itu? 如果生命只有一回，我将如何奔跑? Jikalau hidup itu hanya sekali, dan memang tidak mungkin 2 kali, saudara. Bagaimana aku akan berlari-lari, berkejar-kejaran dengan hidup itu? Dikatakan, 如果时间不留情，我该如何珍惜它? Jikalau waktu ini dia tidak bersahabat dengan kita, dia tidak friendly dengan kita, bagaimana saya harus begitu menghargai waktu yang ada di tangan saya? Saudara, ini mengatakan seperti ini, saudara. Kemarin itu bukan lagi waktu kita, saudara. Tapi hari ini adalah waktu kita. Dan hari esok itu belum tentu waktu kita. Besok itu adalah waktu Tuhan. Tentu ini aja satu perkataan. Karena seluruh hidup kita adalah waktu Tuhan.
Namun saudara, satu statement yang terakhir dikatakan demikian. 如果风光不能久留，人我分裂辛劳。Jikalau saudara hari ini segala yang indah dalam hidup kita tidak bertahan lama, marilah kita berjerih lelah untuk sesuatu yang bernilai kekal. Saudara, sesuatu yang sementara saudara-saudara di dalam hidup ini, kita tidak tahu kapan saudara-saudara itu akan berakhir. Begitu singkatnya dikatakan berlalu buru-buru hidup ini. Berapa tahun yang silam saudara, saya memimpin satu ibadah sakramen baptisan. Dan ada 30 orang yang dibaptis pada hari itu di ibadah umum. Saudara, seorang majelis yang masih muda menemani saya di dalam ibadah itu. Dia memberikan saya, saudara-saudara, memperlihatkan saya akte baptisan itu sehingga saya tidak salah menyebut nama. Saudara, satu persatu saudara baptisan sampai ke yang ke-30 saudara. Saat dia telah menyerahkan yang terakhir itu saudara-saudara akte baptisan itu, tiba-tiba dia jatuh saudara. Dan hanya demikian dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara, saya berpikir dia lebih muda dari saya, saudara. Hari itu kita 2 orang berdiri depan melayani Tuhan. Tuhan bisa saja memanggil dia, juga bisa memanggil saya, saudara. Tetapi Tuhan lebih dulu memanggil dia kembali, saudara. Saudara, singkat sekali hidup itu, saudara. Tetapi dia telah melakukan, saudara, apa yang harus dia lakukan. Dia telah pakai waktu itu. Bahkan dia dipanggil saat dia melayani Tuhan. Saudara, bagaimanakah kita melewati hari-hari yang kita lalui ini? Saudara, jangan-jangan kita kira kita mau hidup 1000 tahun lagi, saudara ya. Kita tidak pernah pikir-pikir bahwa kita itu singkat hidup ini, saudara. Kita pikir saya masih muda. Saudara, saya ingin berikan banyak sekali kesaksian melalui pelayanan-pelayanan yang saya pernah lalui dalam hidup saya. Berapa bulan yang lalu, saudara, saya spend satu jangka waktu yang cukup lama berada di kamar ICU untuk membimbing seorang anak muda. Ada sesuatu yang dia alami, dia sudah berkeluarga, memiliki 2 orang anak, jantungnya hanya tinggal kurang lebih 20%, saudara. Dan dia berapa kali, saudara, stop detak jantungnya, berhenti detak jantungnya. Dan saudara-saudara, dia beritahukan saya apa yang dia alami pada waktu dia berhenti detak jantungnya. Sesuatu pengalaman yang luar biasa, saudara, yang saya tidak pernah alami sendiri dalam hidup saya. Tapi dia mengalami saat dia blackout, saudara. Berapa waktu ya. Saudara, kamar ICU itu tidak diperbolehkan lama, saudara, karena dalam masa yang sebenarnya tidak terlalu kondusif, saudara, walaupun sudah mereda kondisi pandemi hari ini. Saudara, tetapi saya diizinkan untuk banyak berbicara kepada dia. Saudara, di akhirnya dia mengatakan, saya tahu hidup saya tidak akan bertahan lama, jikalaupun diperpanjang pun tidak akan terlalu lama. Tapi ada hal yang masih saya ingin lakukan, kalau saya ingin sekali membawa seisi keluarga saya, istri dan anak saya, untuk lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak pernah menyadari, saudara, hidup itu berharga sampai pada waktu kita tahu dia sudah hampir berlalu dalam hidup kita. Saudara, hati yang bijaksana menolong kita untuk memakai waktu ini dengan baik, karena dia tidak selamanya kita miliki. Yang kedua, saudara-saudara, dengan hati yang bijaksana, kita memegang kesempatan hari ini dengan baik. Saudara, kesempatan tidak datang 2 kali dalam hidup kita. Saudara, ada pepatah yang mengatakan, opportunity never knock twice at your door. Kesempatan tidak pernah mengetuk pintu kita 2 kali. Barangkali ada orang yang mujur sekali, saudara. Hari ini dia kesempatannya tidak ada, besok masih ada, saudara. Tapi bukankah manusia hari ini, saudara, selalu hidup di dalam kebimbangan dan keraguan? Pada saat saudara barangkali ingin memegang kesempatan yang sangat berharga di hadapan saudara, karena saudara bimbang dan ragu, kesempatan itu berlalu di hadapan saudara. Bukankah hari ini manusia banyak yang kehilangan arah dan tujuan? Kita berlari-lari, kita berjuang. Habis-habisan waktu kita, saudara, untuk sesuatu. Saudara, kita kadang-kadang confused antara apa yang menjadi fasilitas penunjang dan tujuan hidup yang sebenarnya.
Fasilitas yang kita butuhkan hari ini adalah harta kekayaan, kenyamanan dalam hidup, teknologi, dan segala yang kita butuhkan menjadi fasilitas yang menunjang hidup kita. Tetapi tanpa kita sadari, kita dikuasai oleh fasilitas itu. Fasilitas berubah menjadi tujuan hidup kita. Justru tujuan hidup kita yang sebenarnya kita menjadi kabur, saudara. Kehilangan arah dan tujuan. Siapa yang bisa memberitahukan kita, saudara? Hari ini begitu banyak orang Kristen bangun pagi, saudara. Kita hampir tidak merasa butuh sekali Tuhan. Karena kita hidup dalam satu kondisi di mana kita merasa bahwa ini adalah waktu di mana saya berjuang bekerja. Tidak ada salahnya, saudara. Karena kesempatan Tuhan berikan kepada kita hari ini untuk kita bekerja. Tetapi jangan pernah, saudara, kita melupakan, saudara, bahwa hidup ini ada tujuannya, saudara-saudara. Saudara, kita sulit mengambil keputusan pada waktu kita memiliki kesempatan sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan sesuatu yang benar dan bernilai kekal. Memiliki tujuan dan panduan untuk hidup ini. Saudara, bukankah hari ini kesibukan telah merampas seluruh waktu kita, saudara-saudara. Dan kita tinggalkan waktu yang sedikit sekali untuk kita memikirkan sesuatu yang kekal. Saudara, bagaimana kita bandingkan pada waktu tadi Mazmur mengatakan yang kita baca, sebelum gunung-gunung dijadikan dari kekal sampai kekal, Engkaulah Allah. Saudara, hari ini pada waktu saudara mengunjungi satu tempat rekreasi di puncak gunung di mana, katakanlah ke puncak, saudara. Ratusan tahun yang lalu ada orang yang pernah melihat gunung itu, saudara. Tapi mereka sudah tidak ada. Hari ini kita melihat gunung itu, tapi satu waktu, pada waktu kita tidak ada, gunung itu masih ada karena dia lebih panjang umur dari kita, saudara. Tapi gunung itu dibandingkan dengan kekekalan Allah, Sang Pencipta, dia tidak ada apa-apanya, saudara. Saudara, bagaimana mungkin hari ini kita katakan kita bisa hidup hanya dalam waktu singkat ini dan itu telah menghabiskan seluruh waktu kita. Saudara, jikalau hari ini kita mengerti fasilitas dalam hidup kita adalah berkat Tuhan untuk kita mencapai tujuan yang Dia inginkan bagi kita. Dan Tuhan berikan itu kesempatan kepada kita untuk mempersembahkan waktu hidup dan talenta kita untuk Dia. Saudara-saudara, hati yang bijaksana menjadi dari Tuhan. Bijaksana itu, hikmat itu, yang mengarahkan hidup kita kepada tujuan yang benar. Dan sepanjang perjalanan itu, Allah terus memandu kehidupan perjalanan kita. Tidak mudah, saudara. Hidup di tengah-tengah dunia ini dengan penuh sekali tantangan dan kesulitan. Saudara yang mengatakan, kita bersyukur sekali dan kita berdoa supaya kita kembali ke zaman sebelum COVID, ya. Masa sebelum COVID. Apakah itu mungkin, saudara? Menurut saya sudah tidak mungkin kita kembali ke waktu itu, saudara. Itu sudah berlalu. Dalam masa pandemi kita menjerit dan kita mengharapkan ada kesempatan yang baru. Dan ini kita sudah masuk pada post-pandemic, saudara. Post-pandemic ini, saudara, kita mulai lupa, saudara, penderitaan dan kesulitan kita waktu masa pandemi, saudara. Mau kembali seperti dulu tidak bisa. Tapi kita melihat ke depan, barangkali ada new normal, saudara, yang menanti kita dan kemudian bagaimana kita mempersiapkan hidup kita, saudara, untuk mengarah ke sesuatu yang baru nanti. Sudahkah kita siap, saudara-saudara? Kesempatan hari ini yang Tuhan berikan kepada kita suatu kesempatan yang sungguh berharga dan bernilai. Banyak di antara kita barangkali kita mulai siap banyak hal untuk hari esok. Kita mulai mempersiapkan ini dan itu, saudara. Tapi sudahkah kita mempersiapkan diri kita, saudara, untuk sesuatu yang lebih bernilai, tidak sementara, tapi sesuatu yang bernilai kekal di dalam hidup ini. Saudara-saudara, hati yang bijaksana menolong kita, saudara, untuk kita tidak hidup percuma. Kita bisa melalui hidup ini hanya bersenang-senang dan merasa tidak ada masalah, tetapi tanpa kita sadari, saudara-saudara, kita seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, kita memakan tempat di satu taman itu, tapi kita tidak berbuah bagi Tuhan. Waktu yang kita diberikan kepada Tuhan, kepada kita tidak pertanggungjawabkan
ke hadapannya. Saudara, satu hari, saudara, baik kita suka atau tidak suka, kita harus mempertanggungjawabkan di dalam menunaikan misi yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Kalau hari ini saudara diberikan kemampuan tertentu, saudara, pakai itu, saudara. Karena saudara satu hari akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Kalau saudara diberikan kelebihan dan orang lain tidak diberikan, saudara diberikan lebih dari dia. Jangan terlalu senang dan jangan terlalu menjadi tinggi hati karena saudara lebih baik dari dia. Karena saudara ada misi Tuhan di dalam hal ini. Saya sering mengatakan bahwa jikalau hari ini Tuhan memberi saudara lebih banyak kekayaan daripada tetangga, jangan saudara terlalu senang karena ada pertanggungjawaban atas apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Apakah kita sudah memakainya dengan baik? Kalau hari ini saudara diberikan suara yang bagus untuk memuji Tuhan, pakailah itu untuk memuji Tuhan dengan baik. Saudara diberikan kesetiaan menjadi seorang ibu rumah tangga yang menemani suami dan anak-anak di dalam proses pertumbuhan anak-anak. Pakai waktu itu dengan baik sebagai ibu rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Karena itulah misi yang Tuhan percayakan kepada saudara. Kelak anak-anak saudara menjadi seorang yang hormat dan takut kepada Tuhan. Menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan karena memiliki seorang ibu yang sering berdoa bagi dia. Kalau saudara bekerja di satu perusahaan dan saudara diberikan kesempatan untuk bekerja, bekerjalah dengan baik. Karena dengan bekerja kita dapat juga mempersiapkan diri kita, menunaikan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, saya ingin memperkenalkan satu kata dalam bahasa Ibrani yang tidak banyak barangkali kita dengar, namanya avoda, saudara. Avoda ini dalam bahasa Ibrani artinya ada 3 arti, saudara. Artinya working, worship, dan service. Saudara, kata ini di dalam Perjanjian Lama dipakai banyak di dalam Keluaran. Pada waktu Tuhan berbicara kepada Musa, Tuhan katakan, Musa, beritahukan Firaun, biar umatku pergi untuk beribadah kepadaku. Dan Musa datang kepada Firaun, Musa berkata, Firaun, let my people go to worship me. Biarkanlah umatku pergi untuk worship, untuk avoda Tuhan. Maka Firaun menjawab seperti, no. Karena these people, orang-orang ini harus working, harus avoda. Kata yang sama, saudara. Satu waktu karena tulah yang berlangsung di Mesir begitu menyeramkan, mengerikan, Firaun tidak tahan lalu dia berkata kepada Musa, Musa, bawalah orang yang cepat-cepat pergi untuk beribadah dan cepat kembali karena mereka harus bekerja. Lalu Musa menjawab seperti, no, they are not just going to worship me, they are going to serve me. Itu kata Tuhan. Mereka bukan hanya pergi untuk beribadah, tapi mereka juga melayani. Saudara, saya percaya dalam hidup ini tidak ada orang yang diberikan setengah waktu. Saudara, kita sering keliru sekali menilai saudara-saudara kehidupan kita hari ini di hadapan Tuhan. Kita merasa hanya hamba Tuhan untuk penuh waktu. Kalau kita setengah waktu atau separuh waktu. Tidak, saudara. Semua kita dipanggil sepenuh waktu. Saudara dipanggil sepenuh waktu sebagai seorang profesional. Seorang dipanggil sebagai seorang yang bekerja secara penuh waktu untuk bekerja, beribadah, dan melayani Tuhan. Saudara dipanggil sebagai seorang businessman. Saudara dipanggil sepenuh waktu sebagai seorang businessman yang baik, yang berintegritas. Saudara bekerja dengan baik. Saudara juga melayani Tuhan dengan baik. Dan saudara di dalam kehidupan sehari-hari pun kita worship Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Itulah pengertian yang benar tentang hidup ini. Saudara, Tuhan tidak hanya bertanya, kamu di gereja gimana, baik-baik saja, oke-oke aja, dan selesai, sudah. Tidak, saudara. Bagaimanakah kehidupan kita hari ini, saudara, dengan segala yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah sesuatu fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita melayani Dia. Dan saudara-saudara, kita butuh hati yang penuh hikmat, saudara, untuk menunaikan misi Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, saya pernah naik satu pesawat, hanya 7 orang yang bisa muat di dalam pesawat. Kecil sekali, saudara, hanya satu baling-baling di depan. Dan ada 6 orang pimpinan gereja di dalam pesawat itu, saudara. Waktu terbang, saudara, itu hati luar biasa, saudara, sangat
excited saudara, tapi juga mengerikan saudara-saudara, karena sebelumnya kita belum pernah punya pengalaman itu, karena dia seperti capung saudara, dia terbangnya itu seperti menghinggap kemana. Dan pada waktu awan menutupi pemandangan di depan, kita tidak pernah tahu ini kapan keluarnya dari awan saudara. Kalau dia nabrak gunung, maka selesailah sudah seluruh perjalanan kita saudara. Saudara, kami terbang di atas rainforest Papua saudara selama 1 jam untuk mengunjungi satu daerah yang tidak bisa ditempuh dengan jalan darat. Saudara, saya begitu excited saudara, saya duduk di sebelah pilot saudara, dan pilot itu adalah seorang missionary yang memang dia khusus saudara-saudara menerbangkan pesawat seperti itu. Dan itulah pekerjaannya, dia misi dia tiap hari, dia hanya mengantar orang ke tempat yang terpencil itu, dan di sana ada misi Tuhan yang dijalankan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, missionary yang melayani orang-orang di tempat itu. Saudara, di tengah-tengah perjalanan itu saya bertanya dia satu pertanyaan. Saya katakan, Pak, bagaimana Bapak bisa terpanggil untuk menjadi seorang pilot yang menerbangkan pesawat? Dan apa bedanya menerbangkan pesawat yang kecil seperti ini dengan pesawat yang besar? Dia katakan sebetulnya sama saja sebetulnya. Ya, jadi orang yang bisa menerbangkan pesawat kecil, dia juga pasti bisa menerbangkan pesawat yang besar. Itu menurut yang dia sampaikan kepada saya. Lalu saya tertarik sekali untuk menanyakan mengapa dia yang memiliki kemampuan untuk menerbangkan pesawat mau menghabiskan waktu hidupnya untuk hanya menerbangkan pesawat yang kecil dengan income yang tidak seberapa. Dia katakan, pada waktu saya usia 5 tahun, Tuhan memanggil saya, mengingatkan saya melalui satu cerita, satu film di mana orang misioneri menerbangkan pesawat, dan dia berjanji satu hari kelak dia akan juga menjadi seorang pilot yang menerbangkan pesawat yang kecil untuk pekerjaan misi. Saudara-saudara, saya terharu sekali ya, luar biasa saudara-saudara ya. Di antara saudara ada yang sebagai dokter. Saudara melayani Tuhan karena profesi saudara, dan saudara di situ beribadah kepada Tuhan. Saudara juga melayani orang. Tetapi itu juga profesi saudara. Di antara saudara ada menjadi guru. Tuhan mau pakai saudara untuk melayani Tuhan menjadi seorang guru. Beribadah kepada Dia dalam kehidupan saudara sebagai seorang guru. Dan juga bekerja di dalam profesi saudara sebagai guru. Saya bertanya kepada pilot, saya katakan, apa yang menjadi cita-cita Bapak di dalam hidup ini setelah Bapak sudah melayani Tuhan seperti yang Bapak janjikan, komitmen Bapak pada waktu usia masih anak-anak. Dia berkata demikian kepada saya, dia katakan, saya merindukan pada suatu hari saya menerbangkan pesawat ini, dan saat itu Tuhan panggil saya pulang. Wah, saudara-saudara, saya jadi kaget sekali saudara-saudara. Saya katakan, Pak, mudah-mudahan jangan hari ini ya, karena kami masih di dalam pesawat. Tapi saudara, saya ingin katakan kepada saudara, hidup ini pasti akan berlalu saudara, suka atau tidak suka. Marilah kita hidup sehat kalau memang Tuhan berikan kita kesehatan yang baik. Kita baik-baik jaga kesehatan karena sangat berharga hidup ini. Kalau hidup kita tidak sehat, kita tidak punya kualitas yang bagus untuk kita bekerja. Karena sakit-sakitan. Tapi kalau saudara yang sakit, jangan putus asa. Saudara minta kepada Tuhan kesehatan supaya saudara bisa melayani Tuhan. Dan jangan pernah putus melayani Tuhan karena kesehatan. Tapi berusahalah hidup dengan baik. Kalau hari ini Tuhan berikan saudara kesempatan untuk saudara bisa melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain, bersyukurlah kepada Tuhan. Itu bukan berarti saudara lebih baik, tapi itu berarti dalam hal inilah Tuhan mau memakai saudara. Saudara, pelayanan pekerjaan gereja, misi, memberikan tantangan kepada kita hari ini. Kita tidak hanya sekedar menjadi jemaat yang beribadah, senang ikut ibadah, dan selesailah kehidupan. Dan itulah semuanya kehidupan kita. Tidak, saudara. Bukan secara kebetulan saudara ada di ruangan ini, saudara, saya percaya. Saudara berada di tempat ini karena Tuhan mau memakai saudara untuk menjadi bagian daripada jemaat ini. Saudara mau dipakai Tuhan untuk menjadi bagian yang menjadi berkat di tengah-tengah umat Tuhan. Tuhan mau pakai saudara apa yang ada pada saudara untuk memuliakan Tuhan.
Pada waktu Tuhan panggil Musa, Musa pernah bargain dengan Tuhan, tawar-menawar dengan Tuhan. Dia katakan, Tuhan saya tidak punya apa-apa. Tuhan mengatakan apa yang ada di tanganmu. Musa mengatakan tongkat yang ada di tanganku. Tuhan katakan dengan tongkat itu kamu akan melakukan mujizat demi mujizat. Dia pertama-tama membuktikan bagaimana tongkat Musa bisa berubah menjadi ular. Tapi dengan tongkat itu Musa bisa menyebabkan laut Kolsom itu terbuka di dalam kuasa Tuhan tentunya. Dengan tongkat Musa itu pada waktu dia angkat, orang Israel selalu menang dalam peperangan. Dan yang paling dahsyat pada waktu mereka perang melawan orang Amalek. Saat tongkat Musa angkat, orang Amalek kalah. Saat dia turunkan, orang Israel yang kalah. Luar biasa saudara-saudara. Saudara, kita tidak pernah tahu. Yang ada pada kita itu kalau kita mengakui bahwa itu adalah dari Tuhan, saudara dapat pakai itu saudara untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan pernah kecil hati dan jangan iri kepada tetangga kita. Karena masing-masing kita punya tanggung jawab. Tujuannya hanya satu saudara. Kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita karena ada pertanggungjawaban dalam hidup ini saudara. Saudara setelah mendengar firman Tuhan ini, saudara memohon kepada Tuhan, Tuhan aku tidak pernah menyadari semuanya ini. Kalau saudara sudah melayani Tuhan sampai hari ini dengan baik, puji syukur kepada Tuhan. Kalau tidak saudara minta, aku tidak hanya bersenang-senang melewati hidup ini dengan anugerah-Mu yang begitu besar. Pengharapan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Tetapi sayang sekali aku selama ini hanya hidup untuk sesuatu yang sementara. Hanya untuk berapa puluh tahun yang di depan. Saudara, berapa puluh tahun itu tidak terlalu lama saudara. 10 kali hari Natal itu 10 tahun berlalu dalam hidup. Saudara kalau sudah nyanyi 10 kali hari Natal di hari Natal saudara itu 10 tahun telah berlalu dalam hidup saudara. Cepat sekali. Saudara, marilah kita melihat hidup kita saudara sebagai tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Karena satu hari kita harus mempertanggungjawabkan itu. Pada waktu Musa mengatakan, ajarkanlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari ini. Karena Musa tahu saudara hidup manusia itu hanya sementara. Perjalanan 40 tahun itu dia melihat hidup itu begitu banyak hidup yang lenyap di hadapannya saat mereka menempuh perjalanan di padang belantara. Saudara. Musa tidak main-main saudara-saudara untuk mengatakan ajarkan kami untuk menghitung hari-hari kami. Karena dia tahu hidup ini ada batasnya. Dia butuh hikmat dari Tuhan, hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari hidupnya. Sehingga dia dapat mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan pada suatu hari. Saudara-saudara yang saya kasih, hati yang bijaksana bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita miliki. Hati yang bijaksana bukan sekedar kita hidup nyaman dan baik. Hati yang bijaksana bukan sekedar sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan keinginan kita. Apa yang kita suka. Tapi hati bijaksana itu adalah sesuatu yang memimpin hidup kita. Karena itu datang dari Tuhan. Kita mohon Tuhan mengajarkan kita. Supaya kita pilih hati yang bijaksana untuk melalui hidup ini. Hati yang bijaksana yang menuntun kita di dalam perjalanan hidup ini. Untuk kita dapat menyelesaikan hidup ini dengan suatu tujuan yang jelas. Dipandu oleh hati yang bijaksana ini sampai kita menyelesaikannya dengan baik. Saudara-saudara yang saya kasih, biarlah kiranya Tuhan memimpin kita hari ini saudara-saudara. Untuk kita tidak pernah meminta sesuatu yang lebih daripada minta hati yang bijaksana daripada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami telah minta banyak berkat, dan berkat ditambah berkat di dalam hidup kami. Kami tidak pernah berhenti ya Tuhan meminta banyak fasilitas dalam hidup ini. Tapi sedikit sekali yang kami pakai untuk memakainya untuk memuliakan nama-Mu. Kami meminta begitu banyak hal, tapi justru Tuhan kami mengakui kami tidak banyak waktu yang serius meminta hati yang bijaksana untuk melalui hidup ini dengan baik. Hari ini ya Tuhan di dalam ibadah ini,
Jikalau Engkau mengingatkan umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu untuk sesuatu dan lain hal yang Tuhan telah percayakan kepada kami untuk kami lakukan dalam hidup ini, yang kami selesaikan dengan baik sebagai tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus memimpin kami, menguatkan kami. Apa yang kami harus lakukan, apa yang kami harus persembahkan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami, menolong menguatkan kami. Kami berdoa dan kami serahkan setiap pribadi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya ada misi dalam hidup ini. Dan kami butuh hati yang bijaksana untuk memandu kehidupan kami mencapai tujuan yang Tuhan inginkan kami dalam hidup ini. Demi nama Yesus Kristus kami mengalaskan doa dan permohonan kami. Amin.